Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Oki Damayanti dengan NIM 21110314220 dari kelas 3Q dengan nomor absen 27. Adapun artikel yang saya dapat yaitu dengan berjudul Reorientasi Tujuan Utama Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Perspektif Global. Adapun intisarinya, pendidikan IPS dianggap penting dan bermanfaat manakala memperhatikan kecenderungan dunia, perkembangan sains dan teknologi, namun tetap dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan serta berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber belajar pendidikan IPS perlu memasukkan bahan dari kehidupan masyarakat yang sebenarnya, atau bisa disebut contextual learning, bukan hanya berkenaan dengan fakta yang ada di masyarakat, melainkan juga berkenaan dengan dampak sains dan teknologi yang berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat setempat. Adapun artikel yang kedua yang saya dapat yaitu dengan berjudul Globalisasi sebagai Proses Sosial dalam Teori-Teori Sosial. Adapun intisarinya yaitu menurut Gindes 2001, globalisasi merombak cara kehidupan manusia secara besar-besaran. Globalisasi memiliki dimensi ekonomi, politik, teknologi, dan budaya. Globalisasi pada dasarnya mengacu kepada proses pembesaran sejauh mana bentuk hubungan antara berbagai konteks atau wilayah sosial membentuk jaringan di seluruh permukaan bumi secara keseluruhan. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai intensifikasi relasi sosial sedunia. Baik, adapun artikel yang ketiga yang saya dapat yaitu dengan berjudul Konsistensi Penegak Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa. Adapun intisarinya yaitu di mana hubungan antar bangsa sebagai sebuah sistem dalam masyarakat internasional telah menunjukkan banyak unit yang terpisah-pisah dan dalam situasi dan kondisi tertentu. Namun di sisi lain merupakan sebuah keadaan yang saling mempengaruhi dari kekuatan-kekuatan yang terbentuk dari masing-masing unit dan memang sejak awal menginginkan adanya keinginan untuk menunjukkan hegemoni kekuatannya. Serta pada abad modern saat ini, sensitivitas situasi sangat rawan menuju kepada arah terjadinya konflik. Baik, adapun artikel yang keempat yang saya dapat yaitu dengan berjudul Realisme dalam Kepentingan Nasional Indonesia melalui Forum Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok. Adapun intisarinya yaitu dengan perspektif realisme ini, peranan Indonesia dalam penyelenggaraan konferensi Asia Afrika ini tidak terlepas dari tujuan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya, dan hal ini sejalan dengan definisi mengenai konsep kepentingan nasional, yaitu tindakan suatu negara selalu didasarkan pada kepentingan nasional, yakni kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dan untuk aspek ideologi ini, Indonesia tidak ingin adanya negara-negara di kawasan Asia Afrika yang berpengaruh oleh dominasi blok barat. Baik, adapun artikel yang kelima yang saya dapat yaitu dengan berjudul Keanekaragaman Hayati dalam Menunjang Ketahanan Pangan. Adapun intisarinya yaitu Indonesia menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia dan dikenal sebagai negara mega biodiversity. Keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut merupakan kekayaan alam yang dapat memberi manfaat serbaguna dan mempunyai manfaat yang vital
dan strategis sebagai modal dasar pembangunan nasional serta merupakan paru-paru dunia yang mutlak dibutuhkan baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki cakupan luas yang bervariasi, dari yang sempit hingga yang luas, dari yang datar, berbukit, serta bergunung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.